Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita dapat kehormatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Dan satu tema penting yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana mengatasi kekhawatiran hidup dalam rumah tangga orang percaya. Nah, untuk itu saya membaca satu ayat dari Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 25, saya baca buat kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, satu teks yang terkenal sekali di Alkitab yang sering kita baca, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, dalam kehidupan kita tahu bahwa Yesus tahu bahwa kita mengalami banyak sekali masalah dan itu membuat kita khawatir. Ya, di sini ada beberapa masalah yang penting. Dikatakan bahwa kita khawatir tentang makanan dan minuman. Itu kebutuhan yang sangat prinsip. Dan ketika itu terganggu, ya dalam teori Maslow itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Itu bisa membuat kita menjadi cemas. Tetapi juga yang kedua dikatakan tentang apa yang akan kamu pakai. Ini pangan dan sandang, ya. Kalau itu juga terganggu, pasti kita akan mengalami banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat terakhir, bahkan dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ini tentang masa depan. Jadi baik makanan, minuman, pakaian, baik juga akan hidup kita di ayat 25. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tetapi di ayat 34 dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hampir semua kita khawatir apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana masa depan kita, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan seperti apa. Bukan cuma kita yang kita khawatirkan, pasangan kita, anak-anak kita. Sebaliknya anak-anak juga khawatir akan orang tua. Nah, setiap orang, siapapun termasuk orang percaya, rumah tangga manapun termasuk orang percaya, kita mengalami banyak kekhawatiran. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu bahwa kita mengalami banyak masalah dan juga berbagai kekhawatiran dan kecemasan. Nah, pengetahuan itu kemudian mendorong Yesus untuk memberi jaminan buat kita yang percaya kepadanya. Ada masalah di sana, tetapi Yesus juga menyediakan kita jaminan yang terbaik buat mengatasinya. Hal yang kedua adalah Yesus sendiri memberi jaminan akan jaminan pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata bahwa lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak bekerja, tapi mereka diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Yang kedua Yesus katakan bahwa lihatlah bunga bakung. Mereka tidak menyiapkan segala yang mereka perlukan. Tapi Salomo dalam segala kemegahan pun tidak seindah bunga bakung itu. Yang ketiga Yesus katakan bahwa lihatlah rumput-rumput pun didandani Allah. Yang hari ini ada lalu besok dibuang ke dalam api. Nah, dari tiga ilustrasi itu Yesus ingin menjamin bahwa kalau burung di udara yang tidak bekerja, kalau juga bunga bakung yang tidak memintal, juga rumput yang begitu rendahan, yang tidak begitu berarti, tapi sangat berarti di hadapan Allah. Itu sebabnya dikatakan hari ini ada besok dibuang ke dalam api. Begitu diperhatikan Allah. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita lebih dari itu semua. Nah, kalau burung di udara diperhatikan Allah, kalau bunga bakung di ladang didandani Allah, kalau rumput betul-betul dipelihara oleh Allah, maka kita membayangkan bahwa bagaimana kasih Allah, bagaimana jaminan Allah atas kehidupan kita. Nah, ketika masalah itu terjadi seringkali kita down sekali. Dan Yesus tahu bahwa kita down. Yesus tahu bahwa kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, kepedihan, kesedihan. Dia tahu itu. Dan sebabnya di poin yang kedua dia memberi kita jaminan. Coba kita kembangkan satu pemahaman. Kita coba mulai menghayati sebuah keyakinan. Apa Yesus katakan kepada kita? Bahwa burung di udara, bunga bakung di ladang, dan juga rumput itu dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Apatah lagi kamu? Nah, betapa hebat janji ini. Itu berarti Yesus tidak memberi ruang buat kita untuk khawatir. Yesus tidak mau supaya kita mengembang kecemasan berlebihan. Sehingga kita menjadi lupa bahwa ada Allah yang menjamin kita. Ada Allah yang memperhatikan kita. Ada Allah yang tahu persis apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Dia bukan tidak merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan dia merasakan lebih banyak daripada yang bisa kita tahu dan rasakan. Dan Yesus yang tahu segalanya. Dia Allah yang hidup. Menjamin bahwa jika bunga bakung dipelihara, jika rumput didandani, jika burung dikasih makan, maka kita akan jauh lebih berharga dan jauh lebih perhatikan. Dan ini jaminan bagi kita supaya kita tidak mengembangkan kecemasan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita.
Hal yang ketiga Yesus katakan dalam ayat 33 adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, hal yang ketiga yang penting setelah Yesus memberi jaminan bahwa burung di udara dipelihara, bunga bakung dipelihara, rumput dipelihara, apatah lagi kita. Nah, Yesus kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan, kalau begitu ini jalan keluarnya, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita karena diperbandingkan di ayat 32 bahwa bangsa-bangsa lain mengejar kebutuhan hidup sebagai dasar dan tujuan hidup mereka. Mereka mengejar itu dan berharap mereka bisa mencapainya. Tapi seperti Yesus tidak mau kita hanya sekedar itu. Tapi yang lebih penting daripada itu semua yaitu supaya kita mencari Allah dan kebenarannya. Jadi mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah adalah sangat penting. Sepertinya ini yang harus menjadi dasar hidup kita. Bukan yang lain. Bukan sekadar mencari uang lalu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bukan. Tetapi mencari Allah, mencari kebenaran Allah dan hidup di dalamnya menjadi sangat penting. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi jiwa kita. Nah, banyak orang tertekan ketika menghadapi masalah, apakah itu ekonomi. Di tengah-tengah situasi sekarang sulit karena COVID-19 berdampak luas di semua aspek termasuk bidang ekonomi, kesejahteraan. Nah, kita seringkali menjadi cemas dan panik. Tapi ayat ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus tahu bahwa yang terbaik bagi kita adalah mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Mengapa? Karena firman Allah, janji Allah, itulah jalan bagi kehidupan kita. Janji Allah, firman Allah adalah makanan bagi jiwa kita. Nah, ketika kedekatan kita dengan Allah menjadi sangat penting yang menjadi prioritas hidup kita, tetap terjamin dan terjaga, maka kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi tidak harus membuat kita menjadi khawatir dan cemas, apalagi tenggelam dalam depresi. Nah, tetapi kita belajar untuk mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah dan hidup di dalamnya. Mengapa? Ini akan membentuk karakter kita. Firman Tuhan misalnya, ketika kita belajar firman Tuhan, maka Alkitab akan menjamin bahwa kita akan bertumbuh dalam karakter. Mindset kita akan berubah, emosi kita akan berubah, kehidupan kita akan lebih jelas. Tuhan kasih kita hikmat. Dan saya katakan tadi bahwa ketika ini terjadi, firman itu memberi jalan keluar. Yesus memberi jalan keluar. Allah memberi kita jalan keluar. Sehingga sesulit apapun juga, kita akan menemukan jalan keluar terbaik atas pergumulan hidup kita. Sehingga kita tidak sekedar menghadapi masalah begitu saja dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Allah yang menopang kita, yang mensupport kita, yang memberi petunjuk buat kita. Sehingga jalan yang kita lalui adalah jalan yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita mencapai kemenangan di balik semua tekanan dan kecemasan. Saya menutup renungan ini dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik keluarga, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak, jangan pernah memilih untuk khawatir. Karena bagaimanapun juga kekhawatiran itu sebuah pilihan kita. Suka atau tidak, itu kebenarannya. Nah, kita jangan khawatir. Mengapa? Karena Yesus bilang bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, pakai. Bahkan jangan khawatir tentang hari esokmu. Mengapa? Karena Allah memberi kita jaminan. Yesus tahu bahwa kita khawatir. Dia tahu bahwa kita khawatir. Ketika masalah datang, tantangan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ada korban rumah tangga, ada berbagai masalah, ingatlah bahwa kekhawatiran itu bukan pilihan yang bermakna. Kekhawatiran itu hanya menambah kesulitan kita. Yesus katakan bahwa dengan kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Jadi jangan pilih khawatir, tapi kita belajar untuk mendengar jaminan Tuhan. Yesus ingatkan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Nah, kita hidup di situ. Kita harus membangun kehidupan kita di atas apa yang Yesus ajarkan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita berdoa dan minta Tuhan kasih kita hikmat. Mari kita berdoa supaya Tuhan kasih kita disiplin rohani yang baik, komitmen yang tinggi untuk kita belajar. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak tergerus dan menjadi cemas. Kita tidak hancur berkeping-keping dalam depresi. Kita tidak harus menjadi hancur dan khawatir karena seolah tidak punya pengharapan lagi. Tapi kita tahu bahwa Yesus tahu bahwa kita punya persoalan. Dia memberi kita jaminan akan pemeliharaannya. Bahkan dia mengajar kita untuk apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan Allah. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya rahasianya. Ketika kita punya persoalan, ketika Anda punya pergumulan apapun itu, ingatlah bahwa Yesus tahu itu. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Karena Yesus itu tahu segalanya. Dia memberi jaminan buat kita. Bayangkan bahwa ketika Yesus memberi perkataan bahwa bunga bakung dipelihara, kita tahu bahwa kita jauh lebih berharga dari bunga bakung. Ya, Yesus mengatakan burung-burung di udara tidak bekerja, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Kita melebihi burung-burung di udara. Rumput-rumput diberi kehidupan oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan.
kita melebihi itu semua. Jangan pernah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta pada jalan hidup kita. Apapun dalam masalah rumah tangga kita, pergumulan apapun, kita tahu bahwa Yesus memberi kita jaminan jalan keluar yang terbaik. Saya ingin berkata bahwa jangan cemas, jangan depresi, jangan khawatir. Mengapa? Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran jalan, maka Tuhan akan menambahkan berkat yang kita perlukan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Amin.